Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan kataba fihi shauma wa anzalna fil qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi khairun min alfi syahrin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsan ila yaumiddin. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa dari puasa tahun yang telah lalu, pada tahun ini kita kembali menatap dengan namanya bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah, itu merupakan suatu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita. Coba kita bayangkan betapa banyak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah sehingga mereka tidak dapat merasakan lagi manisnya bulan suci Ramadan. Hadirin sidang pendengar, bulan Ramadan ini tidak bakallah begitu berkesan bagi mereka yang tidak mengetahui kelebihan apa saja yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Namun bulan Ramadan ini sangatlah begitu berkesan bagi mereka yang mengetahui kelebihan apa saja yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah gambarkan dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fihi Ramadana la tamannu an takuna sanata kulluha Ramadan." Jikalau seandainya mengetahui oleh umatku tentang kelebihan apa saja yang terdapat pada bulan suci Ramadan, sungguh mereka menginginkan satu tahun ini Allah jadikan sebagai bulan suci Ramadan. Namun kaum muslimin, apakah kelebihan yang terdapat pada bulan suci Ramadan ini sehingga bulan suci Ramadan ini lebih diunggulkan dan lebih dimuliakan ketimbang bulan yang lain? Mulianya bulan suci Ramadan ini dikarenakan 3 perkara. Perkara yang pertama, dalam bulan suci Ramadan ini terdapat suatu ibadat yang begitu bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita jarang melakukan di bulan yang lain melainkan di bulan suci Ramadan, yakni ibadat puasa. Ibadat puasa yang kita kerjakan resmi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah, termasuk kepada kita umat Nabi Muhammad. Sebagai dalilnya Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, mudah-mudahan engkau bertakwa. Maka dari ayat tersebut dapat kita pahami yang bahwa di setiap awal perintah yang jazim selalu Allah panggil Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu menandakan yang bahwa hanya orang berimanlah yang ada makna dan ada faedah tak kala Allah panggil. Namun apabila bukan orang yang beriman, bagaimanapun Allah panggil tidak akan ada makna, tidak akan ada faedah baginya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan puasa. Itu menandakan yang bahwa hanya orang berimanlah yang mau mengerjakan ibadat puasa ini. Dan ibadat puasa yang kita kerjakan bukanlah khususiyat umat Nabi Muhammad, namun umat Nabi terdahulu pernah melakukannya. Namun aturan dan tata cara dan waktunya yang berbeda. Umat Nabi Muhammad khusus Allah pilih, yakni dalam bulan suci Ramadan. Dan faedah diwajibkan puasa la'allakum tattaqun, agar kita memperoleh titel orang-orang yang bertakwa. Caranya bagaimana? Dengan menahan hawa nafsu segala tubuh kita, agar kita bisa menang melawan nafsu dan kita mendapatkan titel orang yang bertakwa. Karena takwa sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
Dan perkara yang kedua, dalam bulan Ramadan ini terdapat suatu malam yang apabila kita beribadat pada bulan tersebut terlebih baik daripada khairu min alfi syahrin, 1000 bulan. Apabila kita jumlahkan 1000 bulan dengan usia kita lebih kurang, yaitu 84 tahun, mampukah kita beribadat dalam usia tersebut? Belum tentu. Kadang umur kita tidak mampu mencapai usia 84 tahun. Bahkan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar, Rasulullah nyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar, yakni salat 2 rakaat, dan di setiap rakaatnya dia membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim, maka fadilahnya Allah ampunkan dosa hamba tersebut di mana saja dia duduk, di mana saja dia berdiri, bahkan dosa kedua orang tuanya. Dan hamba tersebut Allah perintahkan malaikat untuk membangunkan sebuah istana kepada hamba tersebut, dan dia tidak akan mati sebelum melihat keindahan istana dan kemegahan syurga. Itu perkara yang kedua. Selanjutnya, perkara yang ketiga, pada bulan Ramadan ini khusus Allah pilih, yakni bulan Syahrul Quran, yang Allah turunkan Al-Quran tepatnya pada 17 Ramadan. Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Itu merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad termasuk kita. Dan Al-Quran tersebut bisa menjadi pedoman hudan linnas bagi seluruh umat Islam. Dan Al-Quran pula akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu akan Al-Quran, karena bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 3 perkara yang membuat bulan suci Ramadan ini lebih dimuliakan ketimbang bulan yang lainnya. Yang pertama, ibadat puasa. Maka kita puasa dengan sebenar-benarnya puasa, yakni menahan hawa nafsu agar kita mendapatkan fitrah orang yang bertakwa. Yang kedua, keagungan bulan Ramadan, yakni pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Maka kita perbanyaklah tarawih, mungkin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, yang terakhir, mulianya Ramadan dikarenakan bulan ini bulan Allah turunkan Al-Quran, dan semoga Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat dan penolong bagi kita di hari kiamat kelak. Hanya sekian nasihat singkat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wal liqa ma'as salamah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.